The Javasche Bank Surabaya adalah kantor cabang dari The Javasche Bank yang berpusat di Batavia. Surat kabar The Javasche Courant pada 8 April 1828 memuat pengumuman bahwa manajemen The Javasche Bank Batavia telah membuka kantor cabangnya di Surabaya. Tetapi, keraguan-raguan pihak manajemen terhadap situasi bisnis di Surabaya lah yang membuat proses operasional berjalan dengan lambat. Baru setelah kantor cabang di Semarang memberikan keuntungan bisnis yang menjanjikan, maka cabang Surabaya direalisasikan setahun kemudian. The Javasche Bank Surabaya akhirnya resmi dibuka pada tanggal 14 September 1829 dengan F.H. Preyer sebagai kepala cabang pertama. Selain itu, yang duduk dalam Dewan Komisaris pertama adalah A.H. Buckler, Y.A. Bank, dan Y.D. Loth. The Javasche Bank Surabaya pada mulanya menggunakan sebuah gedung bercorak indis yang berlokasi di pojok jalan Schoolstraat di wilayah Boomstraat, yang sekarang menjadi Jalan Garuda dan Jalan Kasuari. Sekitar tahun 1860, gedung lama tersebut dibongkar dan kemudian dibangunlah gedung baru yang dianggap lebih efisien. Gedung baru tersebut kemudian digunakan sejak Senin 14 Mei 1866 dan masih berdiri megah hingga sekarang. Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, kantor The Javasche Bank digunakan sebagai kantor Bank Negara Indonesia yang bertugas sebagai bank sirkulasi dan bank sentral. Tetapi, dengan adanya agresi militer Belanda yang bertujuan untuk menggagalkan kemerdekaan Republik Indonesia, berujung dengan didudukinya beberapa kota besar di mana kantor The Javasche Bank beroperasi. Akhirnya Bank Negara Indonesia harus tersingkir kembali sebagai bank sentral dan The Javasche Bank kembali menjalankan operasinya. Ketika konferensi meja bundar yang dilakukan di tahun 1949 berujung pada pengakuan kedaulatan Republik Indonesia sebagai bagian dari Republik Indonesia Serikat, Bank Negara Indonesia tidak disetujui sebagai bank sirkulasi Republik Indonesia Serikat, dan malahan bank swasta Belanda, The Javasche Bank, yang ditetapkan sebagai bank sirkulasi. Pada tanggal 17 Agustus 1950, Republik Indonesia Serikat bubar dan kembali kepada bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adanya bank sentral dan bank sirkulasi yang bersifat swasta, kepunyaan asing, dianggap bertentangan dengan posisi Republik Indonesia sebagai negara merdeka yang berdaulat. Karena itu, pada tahun 1951, pemerintah memutuskan untuk menasionalisasi The Javasche Bank. Namanya pun berubah menjadi Bank Indonesia yang nantinya berfungsi sebagai bank sentral di Indonesia. Proses nasionalisasi ternyata tidak berjalan dengan mulus. Pada tahun 1950, The Javasche Bank Surabaya dirampok oleh beberapa orang misterius. Kerugian akibat perampokan tersebut mencapai jutaan rupiah. Jumlah yang sangat besar pada zaman itu dan berpotensi mengganggu perekonomian nasional. Lembaga intelijen Belanda dan Amerika Serikat diduga terlibat dalam aksi perampokan ini. Setelah diselidiki, diketahui bahwa ternyata perampokan The Javasche Bank Surabaya dilakukan dan dipimpin oleh seorang Belanda berusia 26 tahun bernama Werner Frips. Dalam perkembangannya, terkuak sebuah fakta bahwa Frips ternyata juga menjadi agen CIA. Fakta ini diketahui setelah kematiannya yang misterius dan didukung dengan dikeluarkannya dokumen dari Kementerian Luar Negeri Belanda yang menyatakan bahwa Frips adalah mantan agen CIA. Pada saat perampokan, Frips dibantu oleh beberapa rekannya yang bekerja secara profesional. Mereka adalah Arthur Ellinger, Frank Sistar, seorang Amerika Serikat sekaligus agen CIA di Jakarta, Van Harn, seorang Belanda, Paul Spice, Direktur The Javasche Bank Jakarta yang sekaligus bekerja sebagai agen CIA, serta seorang Belanda yang tidak diketahui namanya yang bekerja di galangan kapal angkatan laut di Surabaya. Setelah 3 bulan mempersiapkan perencanaan perampokan secara teliti, hari untuk beraksi akhirnya tiba juga. Rabu pagi, 20 Desember 1950. Sekitar pukul 9 pagi, 5 orang perampok itu minum kopi susu dan sarapan di sebuah rumah makan yang terletak tidak jauh dari gedung The Javasche Bank Surabaya.
Mereka sarapan sembari menunggu pintu Klaus dibuka pada pukul 9:40. Beberapa menit sebelum jam pintu Klaus dibuka, kelima perampok dengan tenang membayar sarapan, lalu mulailah menjalankan aksinya. Pukul 9:40, pintu Klaus yang berada di basement gedung dibuka. Untuk menuju pintu Klaus tersebut, siapapun harus menuruni tangga. Tetapi, sebelum menuruni tangga, ada dua pintu yang harus dibuka terlebih dahulu. Sesuai protokol, bila pintu Klaus dibuka, maka kedua pintu tersebut harus ditutup terlebih dahulu. Tetapi, pada pagi itu, semua pintu ternyata terbuka. Lalu, sebuah jeep berwarna sawo matang tanpa plat tiba di depan gedung di Yavasebang, Surabaya. Kedua orang keluar dari jeep. Seorang Belanda totok masuk ke gedung, diikuti oleh seorang Indo-Belanda. Sementara itu, ada dua orang Indonesia berjaga di luar gedung. Sedangkan Arthur Ellinger sedang berjaga di sebuah kedai yang berjarak beberapa meter dari gedung untuk menunggu perintah lebih lanjut. Ia akan bertugas membawa jerigen berisi uang hasil rampokan. Dua orang perampok masuk melalui pintu samping yang biasa digunakan untuk para pegawai di Yavasebang, Surabaya, yang langsung mengarah ke basement. Phillips memasuki bank dengan membawa pistol di tangannya. Para saksi menyatakan bahwa mereka tidak berani bergerak melakukan apapun, sehingga menyaksikan dengan jelas Phillips begitu tenang menjalankan aksinya. Hanya pembantunya yang terlihat tampak gugup. Mereka menuju ke Klaus di Yavasebang. Sesampainya di brankas, mereka mengambil sejumlah uang yang disimpan di sana. Mereka membatasi diri mereka untuk hanya mengambil uang kertas 500 dan 1.000 rupiah saja untuk mempersingkat waktu. Total uang yang mereka bawa sebanyak 3.800.000 gulden atau setara dengan 500.000 US dollar atau 8 miliar rupiah. Setelah menjalankan aksinya, Phillips mengemudikan jeepnya ke titik yang sudah disepakati, di mana Van Harn sudah menunggu dengan jeep lainnya. Van Harn menerima uang rampokan tersebut, lalu membawanya ke rumah seorang Belanda pegawai ANIM berinisial L yang terletak di kawasan galangan kapal Angkatan Laut. Di sana, semua uang tersebut dimasukkan ke kaleng bensin 20 liter, lalu dikubur di taman rumah. Sedangkan, Phillips pada sore harinya telah menuju lapangan terbang Monokrembangan, Surabaya, untuk naik pesawat menuju ke Jakarta. Di Jakarta, ia mengajukan visa untuk pergi ke Mesir dan Inggris. Menurut rencana mereka, 2 hari setelah perampokan, Arthur Ellinger akan datang untuk mengambil uang rampokan tersebut. Uang tersebut rencananya akan diangkut ke luar negeri menggunakan kapal fregat Belanda yang masih tersisa di pangkalan Angkatan Laut ujung Surabaya. Namun rencana mereka yang sudah dipersiapkan dengan matang itu berakhir dengan kegagalan. Setelah aksi perampokan tersebut terjadi, The Yavasebang Surabaya mengeluarkan pengumuman bahwa mereka menyediakan hadiah sebesar 10.000 rupiah bagi mereka yang dapat memberikan informasi untuk memecahkan kasus perampokan dan menemukan kembali uang yang dirampok. Untuk mencegah berulangnya kejadian serupa di The Yavasebang di kota lain, maka didirikan Badan Pengawal Keamanan Yavas untuk mencegah perampokan yang serupa di seluruh kantor The Yavasebang. Badan pengawal itu beranggota kepolisian yang sudah dilatih untuk menangani perampokan serupa. Selain itu, kepala dan pegawai di seluruh kantor di Yavasebang juga diberi senjata api untuk memperkuat keamanan. Sementara itu, sebuah tim penyelidik khusus dibentuk dari unsur kepolisian dan polisi militer untuk melakukan penyelidikan kasus. Nama dari pihak polisi militer yang tercatat adalah Mayor Prayoga dan Mayor Sutikno Lukito Disastro. Ternyata tidak butuh waktu lama untuk melakukan penyelidikan. Pada awal Januari 1951, tim berhasil memecahkan kasus dan mulai melakukan penangkapan para pelaku perampokan. Hari Rabu, 3 Januari 1951 sore, telah ditangkap para terduga pelaku di sebuah pom bensin Sidodadi di Jalan Karangturi, Semarang. Mereka adalah Werner Phillips yang ditangkap bersama pacarnya, serta 3 orang Indonesia. Ketika polisi menggeledah rumah Phillips di Semarang, ternyata ditemukan banyak senjata api di sana. Werner Phillips ternyata mantan letnan Vliegenier Belanda dan bekerja di bagian intelijen. Dalam Perang Dunia Kedua, ia ikut dalam misi pemboman kota Berlin. Setelah perjanjian konferensi meja bundar,
ia ditugaskan menjadi penasehat Badan Penyelidik Militer di Semarang. Seorang Belanda yang merupakan pegawai The Javasche Bank Surabaya juga ditangkap. Ia mengaku telah menerima uang Rp1.000 dari Frips beberapa hari sebelum perampokan dilaksanakan. Namun, fakta bahwa pintu luar dan pintu brankas bank dibuka pada saat yang bersamaan selama perampokan bertentangan dengan protokol yang ada. Tampaknya hanya kecerobohan, bukan kesengajaan. Dalam perkembangannya, yang ditahan pihak penyelidik adalah Frips bersama pacarnya, Van Harn bersama tunangannya, Clarice, seorang portir The Javasche Bank, dan Uy, kasir The Javasche Bank. Frips dan Van Harn juga diduga terlibat dalam perampokan di meja kasir Bank Borsumei di Semarang pada bulan April 1950. Setelah pemeriksaan dan penyelidikan, uang rampokan akhirnya juga ditemukan. Kaleng bensin 20 liter berisi uang senilai Rp3.740.000 akhirnya ditemukan. Ada dugaan bahwa keterlibatan Frips menembus brankas The Javasche Bank Surabaya tak terlepas dari bantuan Paul Spice, yang pada saat itu juga menjabat sebagai Direktur The Javasche Bank Jakarta. Ia diduga menjadi agen CIA juga. Setelah bukti dan kesaksian dinyatakan dengan lengkap, maka proses pengadilan pun dilakukan. Kamis, 2 Oktober 1952. Dibacakan vonis pengadilan tersebut terhadap Frips. Frips dijatuhi hukuman penjara selama 6 tahun. Dalam sidang lainnya, Van Harn dipenjara selama 4 tahun. Pada tahun 1953, Eldinger ditangkap atas tuduhan kepemilikan senjata api. Ia divonis penjara 18 tahun, tetapi hanya menjalani hukumannya sampai tahun 1956. Karena dibebaskan setelah berhasil menyuap oknum pejabat terkait. Paul Spice kemudian meninggal saat menjalankan misi intelijennya sebagai agen CIA di Vietnam. Werner Frips, pemimpin perampokan The Javasche Bank yang lahir di Nijmegen, Belanda pada 7 Juli 1926 itu ternyata secara misterius melenggang bebas kembali pulang ke negaranya. Tim penyelidik memang menemukan data bahwa Frips memiliki kedekatan dengan pejabat-pejabat militer di Jakarta. Di Belanda, ia kemudian menjadi profesor sekaligus menjalankan tugasnya sebagai agen CIA. Ia bergabung dalam tim pelobi Belanda pimpinan Paul Ruygens dalam sengketa Irian Barat yang digagas oleh Pangeran Bernhard. Karena bekerja di tim tersebut, ia kemudian mendapatkan banyak uang untuk membeli sebuah bungalow di Haus de Heide, Zeist-Utrecht. Selama di Belanda, ia dianggap terlalu banyak tahu dan terlalu banyak berbicara mengenai operasi-operasi yang akan dilakukan oleh CIA. Pada Oktober 1964, Kolonel Sutikno, perwira yang pernah menangkapnya, berusaha melakukan kontak dengannya melalui seorang wartawan bernama William Oltmans yang juga mengenal Frips. Ia mengatakan bahwa Majen S. Parman, asisten intelijen Kepala Staf Angkatan Darat ABRI, ternyata telah mengenal Frips sejak tinggal di Indonesia. Demikian pula dengan Brigjen D.I. Panjaitan, asisten logistik Kepala Staf Angkatan Darat, sudah mengenal Frips sejak bertugas di Bonn sebagai attaché militer tahun 1960 sampai 1962. Setelah berbicara dengan Oltmans, S. Parman sempat menelpon Frips untuk bertemu di Belanda atau di London, Inggris. Tetapi, beberapa minggu kemudian, Frips malah menelepon Oltmans dan memarahinya karena telah memberikan nomor teleponnya kepada S. Parman. Ia juga mengatakan bahwa jiwanya sedang terancam. 4 Desember 1964, Frips ditemukan tewas dalam sebuah kecelakaan mobil di jalan raya. 30 September 1965, sahabat Frips, Majen S. Parman, terbunuh oleh sebuah gerakan yang mengaku bernama Gerakan 30 September di Jakarta. Apakah ada kaitan antara perampokan The Javasche Bank, kematian Werner Frips, serta kematian Majen S. Parman dan Brigjen D.I. Panjaitan? Sebuah pertanyaan yang masih sulit dijawab.